Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menentukan gaya inersia pada mekanisme mesin Powell. Sebuah mekanisme mesin Powell dapat kita lihat pada gambar di sisi kiri, di mana panjang batang penghubungnya yaitu O12A sebesar 70 cm, AB 160 cm, O14B 100 cm, O14C 200 cm, serta CD 300 cm. Kecepatan sudut pada batang penghubung 2 atau batang penghubung O12A sebesar 2 radian per sekon, dan kecepatan sudutnya ini nilainya adalah konstan, serta kecepatan sudutnya berputar searah jarum jam. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk menentukan gaya inersianya diketahui O2G2 42 cm, AG3 54 cm, O4 atau O14G4 100 cm, CG5 143 cm. Selain itu, berat masing-masing batang penghubungnya diketahui. Ada W2 50 N, W3 30 N, W4 40 N, W5 40 N, dan W6 20 N. Data selanjutnya yang dibutuhkan untuk menentukan gaya inersia adalah momen inersia. Momen inersia untuk batang penghubung 2 senilai 0,075 kg/m², I3 senilai 0,1275 kg/m², I4 0,15 kg/m², I5 0,09 kg/m², serta I6 0,072 kg/m². Yang ingin diketahui adalah berapa besarnya harga dan lokasi dari gaya inersia pada mekanisme mesin Powell. Sebelum kita mencari gaya inersia, terlebih dahulu cari kecepatan dan juga percepatan yang ada pada mekanisme mesin Powell. Tinjau semua batang penghubungnya. Nantinya kita mendapatkan nilai VA, VB, VC, VDC, VBA, dan juga VD. Setelah mendapatkan kecepatan, kemudian kita cari percepatannya, didapatkan nilai AA, AB, AC, ABA, ADC, dan juga AD. Mencari kecepatan dan percepatan yang ada dalam mekanisme mesin Powell bisa kita lihat pada link yang ada di dalam deskripsi. Berikut data-data yang dihasilkan ketika mencari kecepatan dan percepatan pada mekanisme mesin Powell. Data-data ini yang digunakan untuk mencari percepatan sudut dan juga percepatan yang ada pada titik beratnya. Selanjutnya, cari percepatan sudut di tiap batang. Kondisi untuk batang penghubung O12A, karena kecepatan sudutnya konstan, maka percepatan sudutnya nilainya 0. Kemudian, percepatan sudut yang ada di slider untuk alfa 6 itu nilainya 0. Dia tidak berputar, melainkan gerakannya translasi. Nah, selanjutnya tinggal kita cari berapa besarnya alfa 3, alfa 4, dan juga alfa 5. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa percepatan tangensial sama dengan panjang batang penghubungnya dikali dengan percepatan sudut. Jadi untuk mendapatkan percepatan sudutnya, percepatan tangensial dibagi dengan panjang batang penghubungnya. Dari sini kita lihat alfa 3 sama dengan ABA tangensial dibagi dengan AB. Hasilnya adalah 1,56 radian per sekon kuadrat. Dengan menggunakan cara yang sama, maka alfa 4 dan juga alfa 5 diketahui. Alfa 4 AC tangensial dibagi dengan O14C didapatkan 2,34 radian per sekon kuadrat. Sedangkan untuk alfa 5 ADC tangensial dibagi dengan CD didapatkan 0,11 radian per sekon kuadrat. Untuk mengetahui arah dari percepatan sudut alfa 3, alfa 4, dan alfa 5, selanjutnya kita masukkan masing-masing percepatan tangensialnya ke dalam batang penghubungnya.
Dari gambar yang ada, kita bisa lihat bahwa alfa 3 yang berada di batang penghubung AB arahnya searah jarum jam. Untuk alfa 4 yang berada di O14C arahnya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk batang penghubung 5 ada alfa 5 arahnya searah jarum jam. Langkah selanjutnya adalah mencari percepatan yang ada di titik berat. Pertama, kita tinjau batang penghubung 3 atau batang penghubung AB. Masukkan percepatan ABA di titik B. Lalu hubungkan ujung ABA dengan titik A. Buat garis yang sejajar dengan ABA di titik G3. Kemudian kita potong garis yang ada di G3. Dengan cara yang sama, lakukan proses di batang penghubung O14C dan juga batang penghubung DC. Untuk O14C, masukkan percepatan AC di titik C, sedangkan untuk batang penghubung DC, masukkan percepatan ADC di titik D. Perlu diperhatikan di sini, untuk mendapatkan percepatan di titik berat, acuan kita adalah titik O sebagai titik relatif. Jadi untuk batang penghubung 4, O14C, kita sudah bisa langsung mendapatkan AG4. Kita pindahkan ke poligon percepatan, di mana AG4 ini relatif terhadap titik O. Untuk mendapatkan percepatan di G3 atau di titik beratnya, copy terlebih dahulu ke poligon percepatan. Masukkan di titik A, kemudian hubungkan dengan titik O. Maka inilah AG3. Sama halnya dengan AG3, untuk mendapatkan AG5, kita copy terlebih dahulu. Masukkan ke titik C. Selanjutnya, hubungkan dengan titik O. Maka didapatkan AG5. Khusus untuk batang penghubung 3 dan batang penghubung 5, karena keduanya merupakan dua titik tidak tetap, maka kita cari AG3 dan AG5 yang relatif terhadap titik O. Setelah kita mendapatkan AG3, AG4, dan AG5, selanjutnya kita tinjau batang penghubung 2 atau O12A. Batang penghubung 2 ada AG2. Untuk mendapatkan AG2, kita gunakan persamaan O2 atau O12G2 dikali dengan omega 2 kuadrat. Hasilnya adalah 42 dikali 2 kuadrat sama dengan 168 cm per sekon kuadrat. Karena kita sudah mengetahui nilai AG2, AG3, AG4, dan AG5, kita bisa mendapatkan atau menyelesaikan besarnya gaya inersia dan gaya resultan. Tadi ya AG2-nya kita dapatkan 168 cm per sekon kuadrat, maka gaya inersianya 8,571 Newton. Demikian halnya gaya resultannya 8,571 Newton. Karena
omega 2-nya konstan, maka alfanya nilainya 0. Jadi untuk H2, untuk jarak atau posisi dari gaya inersianya, nilainya adalah 0. Untuk Ag6 sendiri, karena dia berada di slider, titik beratnya di titik D, nilai Ag6-nya sama dengan AD. Besarnya Ag6, karena sama dengan AD, nilainya 409,98 cm per sekon kuadrat. Kemudian, untuk mendapatkan gaya inersianya, F sama dengan massa dikali percepatan di titik beratnya, didapat 8,36 Newton, di mana H-nya juga nilainya 0. Untuk F3, F4, dan F5 juga kita sudah bisa selesaikan. Demikian halnya jaraknya. Selanjutnya, kita akan mencoba meninjau gaya-gaya inersia dan juga gaya resultan yang ada di tiap batang penghubung. Yang pertama, kita tinjau batang penghubung 2 atau O12A. Karena hanya nilainya 0, maka kita bisa langsung memasukkan Ag2 di titik berat G2. Arah dari gaya F2 atau gaya resultannya searah dengan percepatan gravitasi. Sedangkan untuk gaya inersia, karena gaya inersia adalah kebalikan dari gaya resultannya, maka awalnya F2 untuk gaya resultan ke kiri atas, untuk gaya inersianya F2 ke kanan bawah. Prosesnya sama ketika mencari atau menentukan posisi dari gaya inersia yang ada di batang penghubung 3, batang penghubung 4, dan juga batang penghubung 5. Yang membedakan antara batang penghubung 2 dengan batang penghubung 3, 4 maupun 5, untuk batang penghubung 3, 4, dan 5, dia memiliki jarak sebesar H. Kita buat lingkaran di titik berat G3 sesuai dengan jarak H3. Kemudian kita posisikan untuk F3 di sisi kiri dari lingkaran H3. Acuan kita adalah arah percepatan sudutnya. Untuk F3, arahnya sesuai dengan arah jarum jam. Proses yang sama kita lakukan pada batang penghubung 4 dan juga batang penghubung 5. Gaya resultan F4 kita posisikan di sisi kanan karena alfa 4-nya berlawanan arah jarum jam.
Gaya resultan F5 kita posisikan di sisi kiri karena arah alfa 5-nya searah jarum jam. Perlu kita tinjau kembali untuk gaya F3, F4, dan F5 kita sesuaikan dengan hasil perhitungan sebelumnya. Terakhir, kita akan meninjau batang penghubungan 6 untuk melihat gaya resultan dari F6 dan juga gaya inersianya. Karena hanya 0, maka F6-nya berada pada titik berat G6. Demikianlah proses dalam menentukan gaya-gaya inersia yang ada dalam mekanisme mesin Powell. Terlihat setiap batang penghubungnya sudah kita gambarkan gaya-gaya inersianya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.